Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Nggak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada dalam hatimu. Ngangkat kesumpekan, caranya duduk hadir di majelis maulid. Lihat bagaimana Allah angkat kesulitanmu, bagaimana Allah mengangkat kesumpekanmu. Kenapa bisa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu saya sampaikan kepada guru saya Hubabah Nur, saya bilang, Hubabah, doakan saya bikin acara maulid. Beberapa tahun silam saya telepon beliau, saya bilang doakan acaranya berkah. Beliau bilang, Halimah, hadhihi ni'mah azimah tahtaj ila syukri. Beliau bilang, Halimah, nikmatnya bisa buat majelis maulid, bahkan nikmat untuk sekedar hadir majelis maulid adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Yang kalau disyukuri Allah janji la in syakartum la azidannakum. Kalau disyukuri bakal ditambahi. Kalau kita syukuri, kita hargai nikmat kita hadir di majelis maulid, insya Allah Allah tambahi tahun-tahun depan tetap bisa bikin majelis maulid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tapi kalau kamu ingkari, kalau kamu menganggapnya sebagai kenikmatan kecil, kalau kamu menganggapnya sebagai ya daripada nganggur di rumah, ya daripada tidur mendingan deh dengerin ada orang bikin majelis maulid, kamu tidak menghargai kenikmatan tersebut, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat besar. Wa awwalul azab, dan awal azabnya tersebut adalah raf'un ni'mah, adalah diangkatnya kenikmatan tersebut sehingga di masa-masa berikutnya kita tidak ditakdir Allah untuk hadir majelis maulid kembali. Na'udzubillah. Ibu, kalau umur ibu sampai tahun depan pengen hadir lagi apa enggak? Adik-adik, kalau tahun depan umur panjang mau hadir lagi apa enggak? Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, kata Habib Ari Habsyi. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Enggak ada lagi yang kayak majelis maulid dalam rangka bikin seneng hati yang hadir. Subhanallah, nggak di mana. Kalau hadir majelis maulid, asal majelis maulidnya benar, asal majelis maulidnya khusyuk, tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan apapun, hadir majelis maulid benar, sampai seanak-anak kecil yang hadir pada girang, pada seneng, pada hatinya berbunga-bunga, ketawa-ketawa, lari-lari, senang bener. Coba perhatikan, semua senang hadir majelis maulid. Masyi kama majma'il maulid
yujallil kurub. Kata Habib Ali Al-Habsyi. Nggak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada dalam hatimu. Ngangkat kesumpekan, caranya duduk hadir di majelis maulid. Lihat bagaimana Allah angkat kesulitanmu, bagaimana Allah mengangkat kesumpekanmu. Kenapa bisa gitu? Sebab katanya Nabi Muhammad, inda dzikri salihin tanazzalatir rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, kita ngobrol nyebut nama orang soleh, turun rahmatnya Allah. Dan Nabi Muhammad nggak bilang tanzil, tapi tanazzal. Turun berketerusan, turun lagi, disebut lagi, turun lagi, disebut lagi, turun lagi. Rahmatnya Allah berketerusan turun selagi disebut nama orang-orang soleh. Kalau nama orang soleh disebut bisa menurunkan rahmat, bagaimana jika yang disebut adalah ainur rahmatillah, adalah hakikat rahmatnya Allah, yang kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi begitu disebut nama Nabi Muhammad turun rahmat. Dan tidak ada majelis lebih banyak disebut nama Nabi Muhammadnya daripada majelis maulid. Betul nggak? Belum ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi salli ala Muhammad. Berapa banyak nama Nabi Muhammad disebut-sebut dalam majelis-majelis maulid. Maka teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, majelis maulid nggak ada ceramahnya aja, itu udah menurunkan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ceramahnya tuh sebenarnya nggak penting. Jadi kalau saya nggak begitu didengerin nggak apa-apa. Kalau nggak usah pakai ceramah sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuman kayak rugi gitu ya punya ya. Masya Allah. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Dha majma' yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Sebab di majelis maulid tuh nama Nabi Muhammad disebut-sebut, insya Allah kalau sungguh-sungguh Nabi Muhammadnya hadir. Kata Habib Ali Habsyi, bukan kata saya. Yang ngomong ini orang yang sungguh-sungguh melihat sehingga bisa ngasih tahu kita. Dan Nabi kalau sudah hadir suka ngajak-ngajak. Makanya kata Habib Ali Habsyi, yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Di majelis maulid dihadirin sama Nabi Muhammad dan dihadirin sama alam barzakh, sama orang-orang yang sudah wafat dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Sayyidah Khadijah berkenan hadir. Mudah-mudahan Sayyidah Fatimah berkenan hadir. Apalagi habis disebut-sebut namanya, natawassal bil hubaba. Siapa tuh hubabanya? Sayyidah Khadijah. Wal batulil mustataba. Siapa tuh al batul? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebut-sebut namanya, mudah-mudahan berkenan hadir. Yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki pernah bercerita, dan ini cerita ma'ruf, cerita terkenal, banyak disampaikan sama murid-murid beliau. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, satu waktu saya diundang menghadiri majelis-majelis safari dakwah di Afrika. Dia bilang setiap malam pindah-pindah, malam ini di masjid ini, malam ini di masjid ini. Ada satu tempat, satu daerah, saya hadir di majelis tersebut, ada satu orang. Di antara mereka datang majelis maulid dari awal, ya Rabbi sholli ala Muhammad, berdiri sampai selesai majelis. Dalam hati saya mikir, kenapa nih orang mungkin nggak bisa duduk? Sepanjang majelis nggak duduk sama sekali. Tapi
Tapi subhanallah begitu selesai majelis, waktunya ceramah, duduk dia. Wah, berarti bisa duduk sebenarnya. Habis selesai majelis, karena semua orang duduk, ada satu orang berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid, kan bikin mata pasti akan melihat. Sayyid Muhammad tanya sama panitia, Kiai, itu yang tadi dari awal majelis maulid sampai akhir majelis maulid berdiri itu kenapa? Oh itu. Sebentar Sayyid, sebentar. Dia berdiri, lo ditanya malah pergi. Ternyata dia panggil orang itu. Dia bilang, Sayyid, biarkan dia yang cerita sendiri, jadi ceritanya lebih akurat. Saya akan terjemahkan buat Sayyid karena dia nggak bisa bahasa Arab. Ceritalah orang itu. Dia bilang, saya itu dari sejak dulu seneng sama majelis maulid, selalu hadir majelis maulid, demen. Disebut nama Nabi Muhammad disolawatin, Nabi Muhammad diucap salam, diceritakan sejarah Nabi Muhammad, seneng hati ini karena memang saya cinta sama Nabi Muhammad. Cuma beberapa waktu sesudahnya datang ada seorang ustadz, ada seorang syekh yang menerangkan kepada saya tentang maulid sih nggak apa-apa, yang masalah kenapa tuh pakai segala berdiri untuk hormat sama Nabi, nggak perlu. Sebab Nabi Muhammad bilang la tagumuli, janganlah kalian berdiri untukku. Nabinya udah bilang jangan berdiri buat aku, ngapain kalian berdiri buat Nabi Muhammad? Dia bilang dalil-dalil yang dibawa sama si ustadz ini, sama si syekh ini masuk di pikiran saya, sehingga saya kemudian sesudah itu setiap kali hadir majelis maulid waktunya berdiri, saya nggak mau berdiri, duduk aja. Yang lain pada berdiri, ayo berdiri, nggak usah. Saya ucap salam tapi saya duduk aja. Dia bilang satu hari saya lagi ucap salam sama Nabi, orang-orang semuanya berdiri, tiba-tiba Allah bukakan hijab, saya lihat Nabi Muhammad datang. Dia bilang begitu saya lihat Nabi Muhammad datang, saya lihatnya, saya kepengen berdiri tapi nggak bisa berdiri. Dia bilang ternyata kalau lihat Nabi Muhammad spontan, orang nggak cari dalil pasti kepengen berdiri. Dia bilang saya kepengen berdiri, berusaha sekuat tenaga buat berdiri, tapi saya nggak bisa berdiri. Nangis saya rasanya nggak hormat sama Nabi. Nabi datang saya nggak berdiri. Rasanya saya merasa jadi umatnya yang nggak beradab, nggak berakhlak. Ada Nabi Muhammad datang saya nggak berdiri. Saya nggak bisa berdiri, saya paksa nggak bisa berdiri. Sampai habis selesai majelis maulid saya nangis terus. Dibilang habis itu saya sakit. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sakit. Sakit lama sekali. Di tempat tidur. Dia bilang saya kemudian nadar. Saya tahu nih kayaknya saya sakit karena nggak hormat sama Nabi Muhammad. Dia bilang saya nadar, nanti kalau Allah panjangkan umur saya, Allah sehatkan badan saya bisa hadir majelis maulid lagi. Tidak hanya saat qiyam saya berdiri, dari awal maulid sampai akhir maulid saya akan berdiri. Dia bilang alhamdulillah Allah sembuhkan sakit saya. Karenanya tiap hadir di majelis-majelis maulid, saya pun memutuskan untuk berdiri dari sejak awal maulid sampai akhir maulid. Gak usah ditiru jadi aneh. Waktunya duduk kita duduk, waktunya berdiri kita berdiri. Tapi kan saya nggak lihat Nabi Muhammadnya Ustazah, sama. Saya juga nggak lihat. Tapi ulama-ulama bilang, dan saya percaya. Tapi Habib Ali Habsyi bilang, dan saya percaya. Dan lebih daripada semua itu, Nabi Muhammadnya bilang, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam.
Hadis riwayat Ahmad, tidaklah umatku mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Nabi udah bilang begitu ya, saya percaya. Karenanya di saat kita baca maulid, waktunya berdiri ucap salam sama Nabi, kita berdiri. Siapa tahu di saat para ulama-ulama kita, di saat orang-orang soleh yang bersama dengan kita, dengan hati bersih mereka dapat merasakan kehadiran Nabi Muhammad, kita pun ikut serta di antara mereka mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan. Dhawakat taubatak yal asi idza batatu, kata Habib Ali Habsyi. Ini adalah waktumu wahai hamba yang penuh dosa untuk bertaubat. Dhawakat taubatak ya syarid idza batau. Ini adalah waktumu wahai hamba yang kabur untuk kembali kepada Allah. Hadir majelis maulid, hadirlah dengan mentaubati dosa. Tempat paling enak buat bikin gugur dosa-dosa. Datang majelis maulid bawa dosa, mudah-mudahan keluar sudah ringan beban dosa di pundak kita. Hadir masih jauh dari Allah, mudah-mudahan keluar dari majelis maulid sudah didekatkan kepada Allah. Hadir majelis maulid belum tercatat sebagai umat yang akan bisa memandang Nabi Muhammad di hari akhirat. Keluar dari majelis maulid namanya sudah ada dalam daftar orang yang kelak akan memandang wajah Nabi Muhammad. Hadir bawa hati, bukan hanya sekedar bawa badan. Sebab yang diceritakan di majelis maulid, yang disebut di majelis maulid tidak lain tidak bukan manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad. Yang sesungguhnya akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya segala sesuatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula kama khalaqtul aflaq. Andai tidak karenamu wahai Nabi Muhammad tak akan kuciptakan langit bumi dan isinya. Allah dari sejak awal menciptakan kehidupan di dunia ini karena mau mendhahirkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena nabinya tinggal di bumi, diciptakan buminya. Karena nabinya jadi keturunannya Nabi Adam, diciptakan kakeknya duluan. Karena nabinya harus jadi yang paling akhir, sebab yang paling akhir biasanya yang paling bagus. Makanya kemudian diciptakan dulu zaman-zaman awal sebelum didhahirkan cahayanya Nabi Muhammad. Namanya ada di tiang arsy, namanya ada di pintu surga. Bu, itu surga nggak pernah direnovasi loh. Jadi jangan dikira oh sekarang di surga namanya nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah, tapi zaman Nabi Musa Allah Musa, zaman Nabi Isa Allah Isa, zaman Nabi Ibrahim Allah Ibrahim. Enggak, dari sejak zamannya Nabi Adam ketika awal ditinggalkan di surga, Nabi Adam udah lihat di pintu surga ada nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Dan sampai saat itu, sehingga semoga suatu hari kita kelak memasukinya, tetap di pintu surga nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Nggak pernah ada renovasi, nggak pernah ada pembaharuan. Kebayang nggak sih teman-teman, di saat yang lain minta ya Allah masukkan saya ke dalam surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, Nabi Muhammad namanya di pintu surga.
Kebayang nggak betapa tingginya derajat bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di saat yang lain mohon ampunan, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Malah kalau buat Nabi Muhammad, Nabi Adam ketika memohon ampunan, Allahumma ghfirli bi barakati Muhammad. Ya Allah ampuni aku dengan berkatnya Muhammad. Manusia paling tercinta di sisi Allah. Karenanya sebisa kamu puji Nabi Muhammad, tidak pernah bisa mencapai hakikatnya Nabi Muhammad. Orang yang saya kenal muji Nabi Muhammad sampai habis-habisan, yang baru saja kita baca maulidnya itu, Habib Ali Al-Habsyi. Segitunya Habib Ali Habsyi, tiap hari kerjaannya puji Nabi Muhammad. Bait-bait syair menyampaikan tentang Nabi Muhammad tiap hari. Mahir jisila bidikrin Nabi katanya. Saya nggak gerak, saya nggak ngapa-ngapain kecuali pikiran ini selalu mengingat Nabi Muhammad. Kadang dari kangennya Nabi pengen cepet mati aja dah. Ya kadu min syiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbu sakan fid dhamir. Dia bilang dari kangennya nih hati udah nggak tahan, aduh ya Allah cepetan deh ketemuin saya sama Nabi, terbangin roh ini menuju Nabi Muhammad, matikan saya. Habib Ali Habsyi pujiannya kepada Nabi Muhammad, al jannah masaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tidak ada yang membuat aku tertarik untuk masuk di dalamnya kecuali karena kekasihku Nabi Muhammad ada di sana. Yang sudah habis-habisan muji Nabi ini, beliau bilang, wa in kanatil alsun la tafi bi ushri mi'ashari awsafi dzalikal mausuf. Sebisa saya ngomong apa tentang Nabi Muhammad, sebisa saya muji kayak gimana tentang Nabi Muhammad, sebisa saya menyampaikan salam kerinduan seperti apa kepada Nabi Muhammad, sebisa saya bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf, tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Kalau Habib Ali Habsyi bilang begitu, bagaimana mungkin kita bisa dianggap berlebihan kepada Nabi Muhammad? Habib Ali Habsyi 1%, kita berapa kira-kiranya? Habib Ali Habsyi berbicara seperti itu karena mengikuti pendahulu-pendahulunya. Manusia paling kenal sama Nabi Muhammad namanya Abu Bakar. Namanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Abu Bakar bercerita tentang kedekatan beliau kepada Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ma araftu minhu illa dzil. Saya tuh kenal sama Nabi Muhammad itu hanya baru sekedar bayangannya aja. Hakikatnya Nabi Muhammad saya belum pernah tahu. Orang paling dekat loh sama Nabi Muhammad, bilangnya saya hanya baru kenal bayangannya aja. Kalau Nabi punya bayangan, saya cuma baru kenal bayangannya aja. Tapi Nabi memang nggak punya bayangan. Nabi nggak punya bayangan. Kenapa? Ulama mengatakan karena dua hal. Jadi Nabi kalau jalan di bawah matahari sekalipun nggak ada bayangannya. Wala dhillun lahu bal kana nura. Ada lagunya tuh. Wala dhillun lahu. Nabi Muhammad nggak punya dhil, nggak punya bayangan. Ulama bilang karena dua hal. Yang pertama karena Nabi Muhammad cahaya, dan bagaimana mungkin cahaya punya bayangan? Cahaya itu kalau kena ke benda padat, benda hitam baru ada bayangan. Tapi kalau cahayanya itu sendiri, cahaya nggak punya bayangan. Cahaya membayangi, tapi nggak punya bayangan. Nabi cahaya, cahayanya Allah.
Karenanya kemudian Nabi Muhammad nggak punya bayangan. Itu satu alasannya. Yang kedua, Allah tidak rela ada yang menginjak bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Allah tidak suka ada orang nginjek Nabi Muhammad bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah ciptakan manusia satu ini sempurna. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Allah jadikan Nabi Muhammad sempurna fisiknya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Kenapa sama Allah dibikin sempurna? Biar semua orang pada seneng, buat kangen sama Nabi Muhammad, pengen buat cinta sama Nabi Muhammad. Allah sengaja buat Nabi Muhammad sesempurna-sempurnanya makhluk secara fisiknya. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Qad khalaqahu Allahu ala ajmal surah fiha jami'ul mahasin mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Tidak ada orang yang menyamai, mirip aja nggak ada, apalagi sama Nabi Muhammad. Apanya? Fi mahasini nabarihi wa sam'ihi wa nutqih. Dalam ketajaman penglihatannya, dalam kuatnya pendengarannya, dan dalam keindahan ucapannya. Sama Allah matanya Nabi dibikin paling indah dan penglihatannya paling indah. Sama Allah dibikin Nabi Muhammad telinganya bagus dan pendengarannya lebih bagus lagi. Sama Allah dibikin bibir Nabi Muhammad, mulut Nabi Muhammad indah, suara Nabi Muhammad indah, dan ucapan Nabi Muhammad begitu indah. Fiha jami'ul mahasin mahsurah. Dalam diri Nabi Muhammad semua keindahan ada. Jadi kalau kau tanya rambut siapa paling indah, rambutnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya alis siapa yang paling cakep, alisnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya giginya siapa yang paling bagus, giginya Nabi Muhammad. Makanya orang tuh asal lihat Nabi Muhammad, hatinya nggak punya kebencian, ya Allah, takluk, penuh karisma. Orang-orang kafir salah prediksi terhadap hal ini. Pernah satu waktu di awal-awal Islam, kaum kafir Quraisy, teman-teman sekalian, karena melihat banyak orang masuk Islam, gimana caranya nih mau menghambat dakwahnya Muhammad nih. Zaman itu orang menjatuhkan orang, bunuh karakter, pembunuhan karakter, pembunuhan image, itu bisa salah satu caranya dengan membuat bait-bait syair menjelek-jelekan seseorang. Kalau yang bikin syairnya itu orang yang jago, orang yang ahli, orang yang profesional, itu syairnya bisa didengungkan orang di mana-mana buat ngata-ngatain seseorang sampai terbunuhlah karakter orang tersebut karena syair-syair yang disampaikan orang-orang. Mereka pun perlu mendatangkan seorang penyair paling hebat pada zaman tersebut bernama Hasan bin Thabit. Didatengin dari daerah lain. Hasan bin Thabit, pujangga paling terkemuka. Kalau orang melamar anak gadis, bawa syairnya Hasan bin Thabit tentang pujian kepada perempuan tersebut, lamarannya pasti akan diterima. Zaman itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi ini ceritanya mereka panggil Hasan bin Thabit. Ketemu sama Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, ketemu sama pemuka-pemuka Quraisy. Hasan, ya, dipanggil, didatangkan, dijemput. Hasan bin Thabit diundang sama pemuka Quraisy. Hasan,
Kamu selama ini paling mahal dibayar orang berapa banyak? Mahal teman-teman saya sekalian. Misalnya 100 juta untuk satu syair. Kata mereka, kami akan membayarmu sekarang Hasan 2 kali lipatnya, 200 juta. Oh boleh. Apa nih jobnya nih? Kerjaannya apa nih? Dia bilang, kami minta kamu membuat bait syair, bukan memuji orang tapi jelek-jelekin orang. Oh gampang. Berapa lama kira-kira? Saya perlu lihat orangnya. Berapa lama kamu lihat? Ya, 5 menit, 10 menit. Aib orang udah bisa kelihatan 5 menit, 10 menit. Kekurangan orang, cacat orang udah bisa kelihatan. Jadi teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kata Hasan bin Thabit, sebentar selesai. Baik kalau gitu. Nih kita bayar kamu 50% dulu DP setengah, 100 juta bayar. Terima sama Hasan. Dia bilang yang 100 juta lagi sesudah syairmu jadi. Siap. Siapa nih yang saya mau kata-katain? Siapa nih yang saya mau bikin gojlokan hinaan? Ya, bentar lagi orangnya datang. Nabi itu dari dulu istiqomah. Kalau tawaf jam segitu, tiap hari ya jam segitu. Makanya umat Islam ini dikenal disiplin dan istiqomah. Sholat duhur siangnya siang terus, nggak pernah ada ceritanya. Malam-malam sholat duhur. Istiqomah. Nabi Muhammad jam tawafnya orang kafir Quraisy semua udah tahu. Bentar lagi nih dia tawaf nih. Bentar lagi. Tungguin aja. No di sana, no, tungguin. Bentar lagi dia masuk. Oh siap. Siapkan bolpen, siapkan kertas. Hasan bin Thabit tungguin mana dia orangnya. Nggak lama datang Nabi Muhammad. Ya Allah. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kapan waktu kita bisa lihat Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad. Dilihatin sama Hasan bin Thabit. Nabi Muhammad bergerak pelan-pelan. Fa-idza masya faka'annama yanhattu min sabab. Nabi jalannya ringan. Kalau jalan seperti menuruni tangga, bukan seperti naik gunung. Orang kalau jalan naik gunung kan berat. Kalau jalan turun tangga seteringan. Nabi kalau jalan ringan. Dilihatin sama Hasan. Bagus bener nih orang. Dipandangin wajahnya. Pandangin. Dari Hasan duduk nggak puas berdiri. Dideketinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihatin mukanya, rambutnya, alfiyul anfi, imiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya kayak huruf alif kecil mancung. Alisnya kayak huruf nun yang terbalik. Bibirnya senyumnya nggak hilang, penuh seperti huruf mim. Dipandangin kulitnya yang putih kemerah-merahan, abyadal launi musyarraban bihumrah. Dipandanginya tangannya, dadanya, kakinya. Dipandangi dari ujung rambut ke ujung kaki, terus diikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 putaran tawaf, 2 putaran tawaf, 3 putaran tawaf. Hasan bin Thabit menatap lekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga selesai Nabi Muhammad tawaf. Nabi kemudian keluar dari mataf, dari tempat tawaf, dan tidak terlihat mata kembali. Pulang. Hasan bin Thabit duduk dan menuliskan bait-bait syair. Yang nunggu di bawah bukit Sofa, yes,
habis ini ada syair-syair kita punya buat menghina Nabi Muhammad. Kita akan bacain syair itu ke kampung-kampung, kabilah-kabilah. Biar Nabi kalau dakwah ke sana mereka semua sudah punya kalimat-kalimat penolakan, sehingga kayak apapun Nabi Muhammad mereka nggak akan percaya. Lebih percaya sama syairnya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit habis selesai nulis berjalan menuju mereka. Mereka pada senang semua, siap-siap, siapin 100 juta sisanya. Datang Hasan, dia ambil uang yang sudah ia terima dibalikin. Nih, saya kembalikan uang yang kalian bayar saya. Kenapa gitu? Kata mereka. Karena saya ternyata tidak bisa mengerjakan tugasnya. Saya nyerah. Saya nggak bisa kerjain tugasnya. Kok gitu? Kenapa Hasan? Bukannya gampang kamu nyari kekurangan ini? Gampang kalau orangnya orang lain. Akan tetapi yang ini kalian minta saya mencari kekurangannya. Udah saya liatin dari ujung rambut ke ujung kaki, ujung rambut ke ujung kaki, depan, belakang, kanan, kiri, saya nggak dapetin kekurangannya. Kalian minta saya mencari aib dan celah dari seseorang yang sayangnya tidak diberi aib dan celah oleh penciptanya. Jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, ketahuilah gadingnya Nabi Muhammad tidak retak. Jika dikatakan tak ada manusia yang sempurna, ketahuilah kata-kata itu tidak berlaku bagi Nabi Muhammad. Tapi tunggu dulu Hasan, kita lihat kamu tadi ada nulis bait syair. Memang, kata Hasan, memang saya nulis bait syair. Kalau gitu kamu bacain deh. Tapi tidak seperti yang kalian harap, kata Hasan. Nggak apa-apa, udah kadung, pengen denger. Salah juga nih, pengen denger. Saya akhirnya jadi hafal. Gara-gara orang kafir Quraisy pengen denger. Padahal maksud mereka mau menjelekkan Nabi Muhammad, malah akhirnya keluar bait syair yang seperti ini indahnya. Kata Hasan, baik saya bacain, tapi sekali lagi tidak seperti yang kalian harapkan. Nggak apa-apa, bacain aja, udah kadung, terlanjur. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi falastu anzuruhu illa ala qadri ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at, ketika aku lihat cahaya itu datang, segera aku letakkan telapak tanganku di mataku. Segera aku tutup mataku dengan kedua tanganku. Kenapa? Khaufan ala basari min husni suratihi. Aku takut kilau cahayanya membuat mataku buta. Falastu anduruhu illa al qadri. Padahal aku hanya bisa melihatnya sekemampuanku, bukan sehakikatnya orang itu. Ruhun minan nur. Yang satu ini bukan manusia, akan tetapi ruhnya terdiri dari cahaya. Fi jismin minal qamari, badannya bukan daging, bukan tulang, badannya adalah purnama di saat sempurna. Kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri, memandangnya seperti memandang untayan mutiara yang masing-masingnya terdiri dari bintang paling cemerlang di angkasa. Kata Hasan, dan aku kira
orang yang tadi aku lihat pastilah nabi yang diutus kepada umat ini. Maafkan saya, dan saya berterima kasih kepada kalian semua, sebab kalian telah menjadi sarana saya beriman kepada Nabi akhir zaman. Hasan bin Thabit nggak jadi pulang, pergi ke rumah Nabi Muhammad alaihi salam. Di depan Nabi dia bilang, wahai Rasulullah, izinkan aku, ajarkan aku untuk bisa masuk ke dalam agamamu. Nabi jabat tangannya, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi kita, namanya Nabi kan pantasnya ketemu sama umatnya. Namanya umat kan pantasnya diketemuin sama nabinya. Bukan begitu? Mudah-mudahan jangan ada yang terhalang. Mudah-mudahan jangan ada yang terhijab. Mudah-mudahan jangan ada yang tertutup. Mudah-mudahan jangan ada di antara kita yang gak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Sakit kalau di hari akhirat gak bisa jumpa Nabi Muhammad. Fawail liman la yarani ya Aisyah. Celaka yang di hari akhirat nanti tidak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Sungguh celaka teman-teman saudariku sekalian. Nggak usah di akhirat, di dunia aja kita diceritakan tentang para sahabat berjumpa Nabi Muhammad, dan kita merasa begitu iri dan cemburu kepada mereka semuanya. Di dunia aja nyesel benar nggak bisa ketemu Nabi Muhammad. Di dunia aja nyesel begini nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Di dunia aja kepengen begini ketemu sama Nabi Muhammad. Di dunia aja kangen begini sama Nabi Muhammad. Gimana rasanya kalau di hari akhirat nggak boleh ketemu sama Nabi Muhammad? Makanya semoga tidak ada yang terhalang. Kita doakan anak-anak kita, saudara-saudari kita, orang-orang yang kita sayangi, kedua orang tua kita, jangan ada yang terhalang dari Nabi Muhammad. Jangan ada yang terhalang dari memandang wajah indah Nabi Muhammad. Semuanya biar kebagian insya Allah. Dulu ada satu sahabat tua, tinggalnya dekat Mekah, satu kampung. Jadi ada kampung di dekat Mekah. Waktu Nabi Muhammad dakwah di Mekah, dakwahnya belum nyampe ke kampung itu, karena dia agak dalam. Waktu Nabi Muhammad udah pindah ke Madinah, ada orang tua di kampung tersebut, ada dai nyampe ke sana, dakwah di sana. Akhirnya dia malah masuk Islam. Ada orang tua nih masuk Islam. Umur 60 mau 70-an tahun. Tua. Tiap hari diceritain tentang Nabi Muhammad, ya Allah kangen. Biasanya orang dari manapun kampungnya kalau masuk Islam hijrah ke Madinah atau sekurangnya sowan ke Madinah. Cuman nih orang, dia udah tua, jadi tidak memungkinkannya untuk berangkat ke Madinah. Dia malah justru lebih dekatnya sama Mekah. Jadi orang pada berangkat ke Madinah, dia nggak kuat kakinya, nggak kuat badannya, tapi pengen ketemu sama Nabi. Ya Allah, kayak apa tuh Nabi? Tiap hari nanya, Ustadz sama dai-nya nih, ya sahabi Rasulillah, ceritain dong sama saya Nabi Muhammad. Ntar kalau udah diceritain, ya Allah kapan ketemu sama Nabi Muhammad? Ntar kalau doa, ya Allah jangan mati dulu saya sebelum ketemu Nabi Muhammad. Subhanallah, satu waktu Nabi Muhammad datang ke Mekah untuk Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Jadi dia dengar Nabi Muhammad ada di Mekah.
Nabi Muhammad ada di Mekah. Senengnya hati. Jadi Nabi sekarang ada di Mekah nih. Siap-siap. Siap-siap. Minum vitamin, minum madu. Pokoknya siap-siap kuatin badan. Di waktu yang sudah dia atur berangkat. Dari kampung dia ke Mekah. Di jalan mikir, bayangin kayak apa ya Nabi Muhammad, ya Allah, kayak apa Nabi Muhammad. Nabi bikin saya kenal sama Allah. Ya Allah, Allah baik benar. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tua-tua kayak begini masih Engkau izinkan buat mengenalmu ya Allah. Alhamdulillah. Engkau memang dermawan ya Allah. Anta karim, ya karim, ya karim. Sepanjang jalan dinyebut-nyebut ya karim. Allah baik benar, dermawan benar. Sampai nyampe di Mekah. Dia nyampe di Mekah, mikir, ketemu Nabi dulu apa tawaf dulu. Tapi ada aturannya orang kalau masuk ke Mekah harus dalam keadaan ihram kan gitu ya. Walaupun memang waktu itu belum ada aturan haji, tapi memang di mana-mana tuh orang dari sejak zamannya Nabi Ibrahim masuk Mekah tuh hal pertama yang dilakukan adalah tawaf. Sampai ibadah haji pun, ibadah umroh pun sampai sekarang seperti itu. Ada yang namanya tawaf kudum. Tawaf awal kali masuk ke Mekah. Sebagaimana kalau keluar dari Mekah, hal terakhir yang dilakukan juga tawaf. Namanya tawaf wada. Nah, itu aturan dari sejak zaman dulu. Orang masuk Mekah ya tawaf dulu gitu. Jadi dia bilang, ya udah deh ikut aturannya Allah, saya masuk Mekah tawaf dulu aja. Abis dari tawaf baru deh saya mau cari-cari Nabi Muhammad di mana. Tawaflah dia. Tawaf satu putaran. Ingat, ya Allah, Allah baik benar. Saya udah tua begini diizinkan buat masuk Islam. Sebentar lagi diizinkan ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, senang benar. Ya Allah. Dia sambil mikir begitu, di saat tawaf dia bilang, ya Karim. Kenceng. Ada orang di belakangnya nyaut dengan logat yang sama juga. Ya Karim. Noleh dia. Gak seneng diikut-ikutin. Nah, demen ya. Apalagi diikutinya logatnya sama, nadanya sama, noleh. Habis noleh dia maju lagi ke depan. Untung cakep. Yang di belakang cakep bener yang ngikutin dia itu. Untung cakep, kalau nggak cakep udah saya marahin nih. Lanjut tawaf. Udah lagi enak-enak deh. Kebayang lagi gitu, Allah baik bener. Ya Karim, dia bilang. Yang di belakang nyaut lagi, ya Karim. Dia liatin lebih lama. Ini orang untung aja cakep. Habis itu, udahlah. Orang cakep memang dimaklumi. Keunggulan buat orang cakep ini ya. Urusan-urusan suka rada gampang. Katanya yang cakep. Karena saya enggak, jadinya saya cuma bisa cerita aja. Teman-teman saya ikut sekalian. Akhirnya dia pun konsentrasi lagi. Dia lupakan nih orang di belakangnya yang cakep ini tadi. Dia lanjutkan. Kali ini entah di tawaf yang kelima, entah di tawaf yang keenam, kembali hatinya berasa bergemuruh dengan rindu. Jadi dia pun kembali berkata, sesudah memahami Allah tuh emang baik bener, mas. Ya Karim. Di belakangnya juga ya Karim. Dia noleh, kemudian dia bilang, saya udah nggak tahan lagi. Apakah gara-gara saya ini orang kampung kelihatan nggak berpendidikan? Saya datang dari kabilah jauh, dari kampung pedalaman, karenanya kamu bisa mengolok-olok saya. Laula sobahat wajhik, andai tidak karena cakepnya kamu ini, lastakaitu ila habibi Muhammad, pasti kamu ini bakal saya adukan sama kekasih saya Nabi Muhammad. Yang di belakang senyum lebar, yang diajak ngobrol senyumnya lebar. Terus tanya,
Ama ta'rif nabiyyaka ya akhal Arab. Memangnya Bapak nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Jangan salah, saya memang belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tapi saya ini beriman udah lama sama Nabi Muhammad. Dan jangan salah, saya memang belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tapi hati ini bergemuruh rindu sama Nabi Muhammad. Kayak kita, rada mirip juga sih. Jangan salah, kita memang gak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi kita udah beriman sama Nabi Muhammad dari dulu, dari lahir. Waktu kita lahir gak dikasih tahu siapa nama bapak kita, udah dikasih tahu namanya Nabi Muhammad. Betul? Kita emang belum pernah lihat wajah Nabi Muhammad, tapi kita udah tahu rasanya rindu sama Nabi Muhammad. Jadi dia pembelaan nih, bilang, emang saya gak pernah ketemu Nabi, tapi saya cinta sama Nabi. Orang itu senyumnya semakin lebar. Kemudian dia berkata, kalau begitu kenalkanlah Pak, saya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu gitu dari tadi ya. Ini malah udah sempet dicemberutin. Dia bilang, ya Rasulullah, dipegang tangan Nabi Muhammad, dia ciumin tangan Nabi Muhammad bolak-balik, dipegang Nabi Muhammad, dia usap-usap Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kangen saya kepadamu wahai Rasul, kepengen nyampe di Madinah tapi udah gak kuat, makanya saya tunggu engkau di Mekah, sebab kampung saya dekatnya sama Mekah. Maafkan saya Rasul, nggak ketemu engkau dari dulu-dulu, bukan nggak kangen, bukan nggak rindu, tapi badan ini sudah tidak lagi mampu menanggung lelahnya perjalanan. Diciumin tangan Nabi Muhammad SAW bolak-balik. Nabi kemudian bilang sama dia, jangan Pak, jangan berlebihan sama saya. Tarik tangannya sama Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun. Jangan berlebihan sama saya. Saya ini hanyalah manusia yang diutus sama Allah untuk menyampaikan wahyu. Jangan kamu berlaku seperti ini kepada saya, seperti perlakuan orang Nasrani kepada Nabi Isa. Malaikat Jibril turun. Bukan negur orang Arab ini, bukan negur Badui ini, bukan. Tapi yang ditegur justru Nabi Muhammad. Kamu salah Muhammad. Qad khussista bi khasa'is min indillah. Engkau justru adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Sehingga kalau ada orang salaman bolak-balik padamu itu pantas. Bahkan lebih dari itu pun pantas. Dan sampaikan kepada orang Arab ini, kepada orang Badui ini, pada orang tua ini, jangan dia tertipu dari kedermawanan Allah, sebab Allah maha berkuasa terhadap siapapun. Allah akan menghisab dia atas segala yang telah Allah berikan padanya. Nabi sampaikan, Pak, kata Allah, Bapak jangan tertipu sama kedermawanan Allah, sebab Allah akan bisa menghisab Bapak. Dia bilang, apa sayuhasibuni Allah Ta'ala ya Rasulullah? Tunggu Rasul, jadi maksudnya Allah tadi ngirim malaikat Jibril ngasih tahu saya bahwa saya akan dihisab gitu sama Allah, saya akan ditanya-tanya sama Allah? Iya Pak, benar Rasul. In hasabani Allah Ta'ala fa ana sa'uhasibullah. Tenang ya Rasulullah, kalau saya sampai ditanya-tanya sama Allah, saya akan balik tanya-tanya sama Allah. Nabi balik nanya, Bapak maksudnya apa Pak, mau menghisab Allah? Dia bilang, in hasabani Allah Ta'ala ala dhunubi. Rasul,
Kalau Allah mempertanyakan dosa-dosa saya akan mempertanyakan keluasan ampunannya kepada hamba-hambanya. Ini biarpun kampung tapi cerdas. Walaupun Allah menanyakan kepada saya tentang dosa-dosa saya akan bertanya kepada Allah, dan di mana ampunanmu ya Allah? Bukankah ampunanmu lebih luas daripada seluruh dosa-dosa saya? Bukankah kabarnya dosa-dosa meskipun sebesar apapun, seberat apapun dilempar ke dalam lautan ampunan Allah, hanya akan menjadi kalamami, seperti buih-buih di dalam lautannya Allah Subhanahu wa taala. In hasabani Allah, jika Allah menghisab saya atas kesembronoan saya beribadah, atas kekurangan saya dalam segala macam hal, saya akan menghisab Allah Subhanahu wa taala atas luasnya kemakluman Allah Subhanahu wa taala. Allah kan maha maklum, maha afu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Allah maha memaklumi, Allah maha memaafkan. Kalau Allah menghisab saya atas kekikiran saya kok perhitungan mau ngasih orang, karena memang saya punya sedikit, tapi saya hitung-hitung kalau mau ngasih orang. Dia bilang saya akan menghisab Allah atas kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nunduk, Nabi nangis. Iya ya, ya Allah, Nabi nangis. Barangkali yang ditangisin sama Nabi saat itu, ya Allah, dosa-dosanya umat saya biarpun banyak, lemparkan ke dalam lautan ampunanmu. Bener nih ya Allah, kalau memang engkau akan menghisab umatku, aku akan mempertanyakan luasnya ampunanmu ya Allah. Nangis Nabi Muhammad. Nabi urusan dosa nangisnya kenceng, kenapa coba? Nabi nggak punya dosa, Nabi tahu itu. Tapi kalau urusan dosa-dosa Nabi Muhammad nangisnya kenceng. Yang dibayangin umatnya nih, para pendosa-pendosa yang nggak berhenti-berhenti bikin dosa terus-terusan. Nabi nangis. Hatta talat lihyatuh, kabarnya sampai basah jenggotnya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun lagi, kemudian bilang, ya Rasulullah, kali ini saya bawa pesan dari para malaikat langit. Mereka bilang jangan nangis wahai Rasul, sebab tangisanmu membuat seluruh malaikat di atas langit ikut menangis bersamamu. Jangan nangis wahai Rasulullah. Dan sampaikan kabar gembira dari Allah kepada bapak tua ini. Kata Allah bilang, kalau gitu aku nggak jadi menghisab kamu, biar kamu nggak menghisab aku. Kata Allah, aku tidak akan menghisabmu agar kamu tidak menghisabku. Dan sampaikan pula kabar gembira padanya. Innahu min rufaqaik fil jannah. Bapak tua itu kelak akan bersanding denganmu di surga Allah. Bukan hanya nggak dihisab, akan tetapi dia akan bersama dengan Nabi Muhammad kelak di surga. Saya dengar cerita ini, ya Allah, walaupun kita nggak ada jaminannya, tapi kan kita kepengen juga. Karenanya kita minta sama Allah di malam mulia 12 Rabiul Awal. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mata ini memang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi mata ini pernah menangis rindu kepada Nabi Muhammad. Maka jangan halangkan perindu dari yang dirindui, ya Allah. Jangan halangkan perindu dari yang dirindukan. Izinkan kami berjumpa Nabi Muhammad, ya Allah. Perkenankan mata kami memandang Nabi Muhammad, ya Allah. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad, ya Allah. Kama ma jama'tana fi hadad dar.
bimunasabati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimunasabatil mahabbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma'na ghadan fi dari karamatik ma'ahu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah mengumpulkan kami dalam rangka merayakan maulid Nabi Muhammad, Engkau telah kumpulkan kami dalam rangka mencintai Nabi Muhammad. Kumpulkan kami kelak di hari akhirat bersama Nabi Muhammad. Kumpulkan kami kelak bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, walaupun matanya telah mencatat ribuan dosa, jangan halangkan mata siapapun yang hadir di tempat ini dari memandang wajah Nabi Muhammad. Walaupun matanya telah tercatat darinya ribuan aib dan noda yang haram-haram dilalap sama matanya ya Allah, tapi jangan halangkan mata itu dari memandang wajah Nabi Muhammad. Jika yang suci hanya bisa dilihat oleh mata yang suci, maka kami mohon kepadamu dengan keberkahan manusia suci yang lahir di malam 12 Rabiul Awal, sucikan mata kami semua ya Allah, biar pantas lihat Nabi Muhammad ya Allah, biar pantas ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami ataupun orang tuanya ataupun anak-anaknya ataupun saudara-saudarinya ataupun siapapun yang dia sayangi terhalang dari memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun ya Allah, jangan ada siapapun ya Allah, jangan ada siapapun ya Allah. Meskipun seberat apa dosanya, jangan jadikan hukumannya tidak bisa bersama Nabi Muhammad ya Allah. Meski seperti apapun dosanya, meski seberapapun aibnya, Engkau yang maha, Engkau yang maha ya Allah, Engkau yang maha ya Allah. Kami berkumpul karena Nabi Muhammad. Kami nggak minta selain Nabi Muhammad. Kami berkumpul karena Nabi Muhammad. Maka kami minta Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kami minta istighfarnya Nabi Muhammad untuk kami. Kami minta tengadah tangan Nabi Muhammad untuk kami. Kami minta kebersamaan Nabi Muhammad untuk kami. Kami minta syafaat Nabi Muhammad untuk kami. Kami minta ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Di dunia udah gak bisa ketemu Nabi Muhammad, jangan halangkan kami ketemu Nabi Muhammad di akhirat ya Allah. Jangan halangkan kami berjumpa Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkan hajat kami. Hajat kami adalah rahmat-Mu. Hajat kami adalah Nabi Muhammad. Ya Allah, ada banyak orang di atas muka bumi ini tanpa diminta Engkau beri. Masakah kami yang meminta Engkau tolak ya Allah? Ada banyak orang di atas muka bumi, mereka tidak pernah minta tapi Engkau beri. Masakah kami yang sudah meminta Engkau tolak ya Allah? Jika yang berdoa tidak layak Kau ijabah, bukankah di antara yang mendengar ada yang layak untuk Kau ijabah ya Allah? Lagi pula ya Allah, jika Engkau hanya mau menerima yang soleh di antara kami, lantas orang-orang yang tidak soleh kepada siapa ia meminta ya Allah? Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah.
Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jika Nabi yang pantas berkumpul dengannya orang-orang yang hatinya bersih, dan kami hatinya kotor, maka kami minta padamu, bersihkan hati kami ya Allah. Bukankah tidak ada yang sulit bagimu ya Allah? Bersihkan hati kami ya Allah. Hilangkan ujub, hilangkan hasud, hilangkan sombong, hilangkan dendam, hilangkan kebencian, hilangkan permusuhan, hilangkan ria, hilangkan apapun yang menghalangkan kami dari memandang wajah Nabi Muhammad. Hilangkan apapun di hati kami ya Allah yang menjadi penghalang kami bersama Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami, tutup aib kami. Jika yang pantas bersama dengan Nabi Muhammad, hamba-hambamu yang soleh, yang tidak pernah meninggalkan sholat dan istiqomah dalam ibadah, jadikan kami salah satunya ya Allah. Bukankah tidak ada yang sulit bagimu ya Allah? Jika yang pantas bersama Nabi Muhammad, hamba-hambamu yang bertakwa, yang jauh dari perbuatan dosa, maka kami minta dengan kemuliaan malam ini, dengan kemuliaan Nabi Muhammad yang lahir malam ini, kami minta padamu ya Allah, jadikan semua yang hadir di tempat ini bertaubat dari dosa, meninggalkan dosanya sesudah ini, dan tidak kembali lagi mengerjakan dosa yang menghalangkannya untuk bisa bersama Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami anak durhaka sama orang tua. Kami tahu anak durhaka tidak akan bersama Nabi Muhammad. Jangan ada di antara kami orang yang dekat dengan zina. Sebab bukankah para pelaku dosa-dosa besar pasti tidak akan bersama Nabi Muhammad? Karenanya kami mohon ya Allah, karuniakan taubat, menghapuskan seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dan jangan biarkan kami kembali mengerjakan dosa itu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jizami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakatin Nabi. Al-Fatihah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa sih artinya hijrah? Hijrah itu artinya pindah. Pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Diwajibkan untuk hijrah dari keadaan yang buruk menuju kepada keadaan yang baik. Kamu kalau ingin di hari akhirat nanti menuju ke surga, maka dari mulai sekarang pastikan jika sebelumnya kamu masih mengarahkan langkah menuju selain surga, kamu sudah harus memastikan langkah putar balik menuju surga. Maka saya akan sampaikan padamu beberapa pesan. Saya mau sampaikan 3 pesan aja terkait hijrah kita dalam kehidupan ini, sehingga mudah-mudahan semuanya
dari dunia menuju surga, dari kehidupan di dunia ini hidup dalam keadaan bahagia, amin, sampai mati husnul khotimah, di akhirat nanti masuk surga. Sekali lagi mudah-mudahan hidup kita di dunia bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Kalau kamu pengen ketiganya, hidup bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat menuju surga, nih saya kasih tahu 3 pesan saya. Yang pertama, bagusin niat. Apapun yang kamu lakukan, siapapun kamu, dan apapun yang kamu lakukan baru benar-benar bermakna apabila niatnya bagus. Katanya Imamul Haddad, man saluhat niyatuhu saluhat a'maluhu la mahala. Orang kalau niatnya bagus, perbuatannya bakalan bagus, pasti. Wa man sa'at niyatuhu sa'at a'maluhu la mahala. Dan kalau niatnya jelek, perbuatannya bakalan jelek. Wa in kanat fi suratihi hasanah, walaupun kelihatannya kayaknya bagus. Kalau udah niatnya nggak bagus, bakalan perbuatannya juga nggak bagus. Kayak ada tuh berapa tahun yang lalu mau pemilihan anggota dewan, nyumbang karpet masjid biar dipilih. Nyumbang karpet masjid, perbuatan bagus apa nggak bagus? Niatnya biar dipilih, bagus apa nggak bagus? Saudaraku sekalian, ternyata abisnya pemilihan dia nggak kepilih, karpetnya diambil lagi. Masjidnya nggak punya karpet, kesian. Ada lagi nyumbang pintu masjid, ternyata nggak kepilih juga. Habis selesai pemilihan, pintunya diambil lagi, masjidnya jadi nggak punya. Masya Allah. Perbuatan sebaik apapun, niatnya harus bagus. Kamu di rumah biasakan punya niatan-niatan yang bagus. Ibu biasa masakin buat anaknya kan? Kalau masak niatnya yang bagus, Bu. Dan jangan lupa niat. Jangan asal masak aja. Ya Allah, saya niat masak buat anak dan suami, biar kami semuanya makan makanan yang sehat, sehingga bisa jadi sebab kami menjadi kuat beribadah kepadamu ya Allah. Sambil niat, ya Allah, jadikanlah makanan ini sebagai makanan yang membawa kebaikan, banyak membawa kebaikan bagi diri-diri kami dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Jangan salah, Bu. Saya dulu waktu sekolah SD, waktu saya kecil, segini, kecil, biar begini saya pernah kecil juga loh, Bu. Saya waktu sekolah SD itu, zaman saya kecil, selalu saja juara kelas dan tidak pernah merasa kesulitan untuk belajar. Saya mudah
untuk masuk pelajaran-pelajaran yang diberikan. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, saya akan cium tangan abah saya, cium tangan umi saya, kemudian abah saya akan pegang ubun-ubun kepala saya. Beliau kemudian berdoa, barakallahu fik, disebul ubun-ubun kepala saya. Saya dulu meyakini bahwasanya apa yang dikerjakan abah saya membuat otak saya encer, sehingga saya lebih mudah mendapatkan pelajaran-pelajaran dan memahami ilmu yang saya dapat di sekolah. Jadi kalau ada teman yang nanya, kok kamu pinter sih? Jawaban saya, iya, karena saya disebul sama abah saya, didoakan sama abah saya. Beliau meniup ubun-ubun kepala saya sambil berdoa, barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu nak. Saya dulu punya keyakinan itu yang membuat saya jadi cerdas. Dulu itu keyakinan saya tanpa tahu kebenarannya. Tapi ketika dewasa saya tahu bahwa ternyata hal yang seperti itu memang berpengaruh bagi saya, sebab otak ini terdiri dari cairan, dan cairan tubuh kalau disampaikan kalimat-kalimat yang baik, apalagi doa-doa yang indah, ia akan menjadi cairan yang indah pula. Molekul-molekulnya, sel-sel dalam air tersebut akan membentuk bentuk-bentuk yang sangat indah dan menjadi kekuatan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi para guru yang kepengen santri-santrinya, pelajar-pelajarnya pada pinter-pinter, jangan suka ngomel. Para ibu yang kepengen anakmu cerdas-cerdas, jangan suka marah-marah. Apalagi marah-marahnya sambil masak. Masakanmu itu semuanya cairan. Cairan tersebut, air tersebut, kalau kamu marah-marah, ia akan jadi sesuatu yang rusak, masuk ke dalam tubuh anak-anakmu, merusak otak, merusak kesehatan, merusak hati, merusak anggota tubuh. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam salah satu kitabnya, siapa yang sepanjang harinya kepengen bagus, awalilah pagi hari dengan bacaan dan ucapan-ucapan yang bagus. Bu, jadi kalau lagi masak, niatnya yang bagus, baca doa dan harapan-harapan yang bagus, insya. Ibu-ibu sekalian, saya jarang nyikat kamar mandi karena saya malas, dan karena biasanya ada yang nyikatkan kamar mandi saya. Tapi kalau saya sedang nyikat kamar mandi, saya akan nyikat kamar mandi sekaligus dengan niatan-niatan. Saya bilang, ya Allah, saya hanya bisa membersihkan kamar mandi. Yang bisa membersihkan hati saya hanya Engkau yang dapat melakukannya. Ya Allah, saya hanya bisa membersihkan dinding-dinding kamar mandi, lantai-lantai kamar mandi, toilet-toiletnya. Tapi yang dapat membersihkan saya dari dosa-dosa hanya Engkau ya Allah yang dapat melakukannya.
Kamar mandi kalau nggak digosok, kalau nggak dibersihkan, begitu menjijikkan. Demikian pula dengan hati kita, jiwa kita, kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, hati kita dapat menjadi tempat yang begitu menjijikkan juga. Jangan sampai hatimu menjadi tempat yang menjijikkan. Bu, sambil nyapu niatnya yang bagus. Ya Allah, saya sapu ruangan rumah saya. Sapukanlah pikiran-pikiran kotor dari pikiran saya. Sapukanlah sampah-sampah yang memenuhi ruang hati saya. Kalau kamu pagi-pagi buka horden, buka jendela, kamu bilang sama Allah, ya Allah, yang saya lakukan hanya bisa buka jendela, sehingga udara di luar bisa masuk ke dalam rumah. Saya minta kepadamu ya Allah, bukakanlah hati kami sehingga rahmat-Mu mudah untuk masuk ke dalam hati-hati kami. Niat dengan niat-niat yang bagus, insya Allah. Itu untuk hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, apalagi hal-hal besar yang kamu lakukan dalam kehidupan. Adik-adik yang pengen kawin, kalau kamu kawin, jangan niat cuman biar seneng, apalagi cuman sekedar biar bisa jawabin omongan tetangga yang suka nanya, kapan kawin? Tuh temen-temennya udah pada gendong anak. Kalau kamu bingung jawabnya, saya ajarin. Jodoh, rezeki, ajal yang punya Allah, adanya di tangan, dalam genggaman, dalam takdir. Jadi kalau kamu terus-terusan ditanya, kamu kapan kawin, kapan kawin, jawab aja, kalau tante kapan mati. Jodoh aja sama aja deh, sama-sama gak ada yang tahu. Hati-hati, jagain mulut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan suka nanya sama orang yang habis kawin, kamu kapan punya anak? Emang dia tahu? Enggak tahu. Enggak tahu ibu-ibu sekalian. Karena yang enggak usah nambahin bingungnya orang. Kita belajar untuk bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, insya Allah. Nah, kalau kamu kawin, niatnya yang bagus. Niat buat memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, tanakahu takfuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dan milikilah anak yang banyak, sebab aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di akhirat nanti. Kalau nikah, niat yang bagus, niat mengerjakan perintah Allah, niat memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad,
An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang enggan terhadap sunnahku, dia tidak termasuk bagian dari kelompokku. Jadi yang nikah niatnya harus bagus. Kalau kamu tahu kamu hamil, mulai mengandung anakmu, niat yang bagus. Ya Allah, aku niat menjadikan anak yang sedang aku kandung ini, ya Allah, sebagai hamba yang ahli ibadah kepadamu. Ya Allah, saya berusaha untuk menjalankan kewajiban saya sebagai hamba-Mu. Saya niat untuk menjadikan yang ada dalam kandungan saya sebagai umat Nabi Muhammad yang soleh atau soleha. Gitu, niatkan. Demikian pula kalau kamu ngajar, kalau kamu belajar, apapun aja yang kamu lakukan. Nih sekarang niat hadir di majelis ini, jangan cuma sekedar pengen tahu mukanya Ustazah Halimah kayak apaan sih. Ustazah yang suka viral di TikTok itu loh, yang gak pernah kelihatan mukanya, kelihatan kursinya doang. So ikut sekalian saya muliakan, gak cukup sebagai niat-niat yang bagus, mesti dinaikin niatnya. Pengen belajar jadi hamba Allah yang tahu apa yang harus dilakukan. Pengen kumpul-kumpul dengan banyak perempuan-perempuan solehah, biar saya juga ketularan jadi hamba Allah yang solehah. Kepengen belajar dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengen punya ilmu yang punya sambungan langsung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimanapun saya belajar di pondok-pondok pesantren yang para pengajarnya adalah orang-orang yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Nggak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada dalam hatimu. Ngangkat kesumpekan, caranya duduk hadir di majelis maulid. Lihat bagaimana Allah angkat kesulitanmu, bagaimana Allah mengangkat kesumpekanmu. Kenapa bisa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya sampaikan kepada guru saya Hubabah Nur, saya bilang, Hubabah, doakan saya bikin acara maulid. Beberapa tahun silam saya telepon beliau, saya bilang doakan acaranya berkah. Beliau bilang, Halimah, hadhihi ni'mah 'azimah tahtaj ila syukri. Beliau bilang, Halimah, nikmatnya bisa buat majelis maulid, bahkan nikmat untuk sekedar hadir majelis maulid adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Yang kalau disyukuri Allah janji la in syakartum la azidannakum.
Kalau disyukuri bakal ditambahi. Kalau kita syukuri, kita hargai nikmat kita hadir di majelis maulid, insya Allah Allah tambahi tahun-tahun depan tetap bisa bikin majelis maulid. La in syakartum wala in kafartum. Tapi kalau kamu ingkari, kalau kamu menganggapnya sebagai kenikmatan kecil, kalau kamu menganggapnya sebagai ya daripada nganggur di rumah, ya daripada tidur mendingan deh dengerin ada orang bikin majelis maulid, kamu tidak menghargai kenikmatan tersebut. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat besar. Wa awwalul azab, dan awal azabnya tersebut adalah raf'un ni'mah, adalah diangkatnya kenikmatan tersebut sehingga di masa-masa berikutnya kita tidak ditakdir Allah untuk hadir majelis maulid kembali. Na'udzubillah. Ibu kalau umur ibu sampai tahun depan pengen hadir lagi apa enggak? Adik-adik kalau tahun depan umur panjang mau hadir lagi apa enggak? Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, kata Habib Ali Habsyi. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Enggak ada lagi yang kayak majelis maulid dalam rangka bikin seneng hati yang hadir. Subhanallah. Enggak di mana. Kalau hadir majelis maulid, asal majelis maulidnya benar, asal majelis maulidnya khusyuk, tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan apapun. Hadir majelis maulid benar, sampai seanak-anak kecil yang hadir pada girang, pada seneng, pada hatinya berbunga-bunga, ketawa-ketawa, lari-lari, senang bener. Coba perhatikan, semua senang hadir majelis maulid. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, kata Habib Ali Al-Habsyi. Nggak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada dalam hatimu. Ngangkat kesumpekan, caranya duduk hadir di majelis maulid. Lihat bagaimana Allah angkat kesulitanmu, bagaimana Allah mengangkat kesumpekanmu. Kenapa bisa gitu? Sebab katanya Nabi Muhammad, inda dzikri salihin tanazzalatir rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, kita ngobrol nyebut nama orang soleh, turun rahmatnya Allah. Dan Nabi Muhammad nggak bilang tanzil, tapi tanazzal. Turun berketerusan, turun lagi, disebut lagi, turun lagi, disebut lagi, turun lagi. Rahmatnya Allah berketerusan turun selagi disebut nama orang-orang soleh. Kalau nama orang soleh disebut bisa menurunkan rahmat, bagaimana jika yang disebut adalah ainur rahmatillah, adalah hakikat rahmatnya Allah, yang kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi begitu disebut nama Nabi Muhammad turun rahmat. Dan tidak ada majelis lebih banyak disebut nama Nabi Muhammadnya daripada majelis maulid. Betul nggak? Belum ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi salli ala Muhammad. Berapa banyak nama Nabi Muhammad disebut-sebut dalam majelis-majelis maulid. Maka teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, majelis maulid nggak ada ceramahnya aja, itu udah menurunkan hujan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ceramahnya tuh sebenarnya nggak penting. Jadi kalau saya nggak begitu didengerin nggak apa-apa. Kalau nggak usah pakai ceramah sebenarnya juga nggak apa-apa.
Cuman kayak rugi gitu ya punya ya. Masya Allah. Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Dha majma' yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub.